Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puja puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah penguasa tunggal bagi kehidupan dan kematian. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Atas kemahaan zatnya, dialah yang pantas satu-satunya kita sembah, dan hanya kepadanya kita bergantung, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita kembali menyaksikan betapa besar ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmah, bulan penuh kasih sayang. Pada hari ini kita kembali menyaksikan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan itu. Walaupun kita sering melanggar perintah-perintahnya dan membuat baginda Rasulullah SAW sedih. Walaupun kita ini Pak sering berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan itu untuk merasakan keberkahan bulan Ramadan ini. Allah masih menunggu kita Pak. Walaupun kita yang ditunggu ini sering sombong, ria, dan merasa paling baik dan benar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu ampunah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan itu. Yang perlu kita perhatikan, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat meninggal kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dibekali cinta dan kasih, Nabi yang dibekali cinta dan sayang, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa risalah Islam dan menyebarkan akhlak mulia. Semoga dengan kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dengan bersolawat itu semoga kita dapat bertemu dan berkumpul dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini siapakah orang yang cerdas itu? Apakah orang yang pintar berbicara di depan umum? Siapakah orang yang cerdas itu? Apakah orang yang wawasannya luas? Siapakah orang yang cerdas itu? Apakah orang yang pintar berbisnis? Siapakah orang yang cerdas itu? Apakah orang yang memiliki harta berlimpah? Rasulullah SAW memberi jawaban yang sangat menohok. Kata Rasul SAW, al-kaisu man dana nafsahu man amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang dapat menundukkan egonya, orang yang dapat menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan latihan, yaitu untuk menundukkan diri. Kita berlatih menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Sejatinya bulan Ramadan ingin mengajarkan kepada kita semua satu pelajaran yang begitu besar, yaitu menundukkan diri.
Hadirin yang dimuliakan Allah, menahan lapar memang berat, tapi jauh lebih berat yaitu menahan gengsi. Menahan haus memang sulit, tapi jauh lebih sulit kita menahan diri merasa lebih baik dari orang lain. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan satu pelajaran bagi kita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit kiber, yaitu sombong. Yang kedua adalah penyakit ujub, kagum terhadap diri sendiri. Maka dari itu, kedua penyakit ini dapat merusak amal-amal ibadah kita. Amal ibadah kita seperti puasa, zikir, sedekah dapat merusaknya. Bahkan bukan merusak, juga dapat menghapus amal-amal kebaikan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang sangat realistis dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Allah berfirman, "Id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Iblis itu terjatuh, Pak, bukan karena dia tidak cerdas. Dulu ada iblis yang ahli ibadah, tapi karena ia enggan bersujud kepada Nabi Adam, ia menjadi di tempat yang kekal di neraka itu. Begitu juga sebaliknya, Nabi Adam alaihissalam tergelincir oleh hawa nafsunya, akan tapi ia berhasil menundukkan dirinya, merendahkan dirinya, dan bertobat kepada Allah. Ulama dan para sufi memberi tahu kepada kita, jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu, terutama ego. Ramadan adalah momentum jihad itu, bukan jihad fisik, tapi jihad hati. Orang cerdas di bulan Ramadan bukanlah yang ingin selalu unggul di hadapan manusia, bukan yang sibuk mencari pengakuan, tetapi yang paling cerdas ialah yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Orang cerdas tidak dapat menundukkan dirinya, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan, Pak. Politisi mumpuni bisa ia jadikan alat tirani. Ilmuwan yang gemilang, yang cemerlang bisa membenarkan kezaliman. Yang lebih ironisnya, Pak, orang yang pandai agama, tinggi ilmunya, bisa terjerumus menjilat pemerintah bila ia sibuk dan suka dengan pujian dan menabung uang untuk kehidupan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, ukuran kecerdasan sejatinya bukan seberapa tinggi ilmu kita, bukan pula seberapa luas pengaruh kita, tetapi seberapa besar kemampuan kita menaklukkan ego sendiri. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, orang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu man amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan dirinya atau egonya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Semoga Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba yang cerdas menurut ukuran Allah, bersih hatinya, rendah egonya, dan lurus niatnya dalam beribadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.